Hai semua, bikin cilor super empuk yuk. Untuk bahan dan cara pembuatannya ini sangat gampang. Oke, langsung saja ke resep dan cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung tapioka atau aci, 120 gram tepung terigu. Nah, untuk kedua tepung ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga 200 ml air, atau jika kalian susah ini setara dengan 1 gelas belimbing. Nah, kemudian diaduk-aduk supaya bahannya ini tercampur rata. Nah, untuk langkah selanjutnya ini direbus sampai mendidih. Oh iya, jangan lupa juga tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kemudian matikan kompor dan lanjut ke proses selanjutnya. Masukkan tepung aci atau tepung tapioka terlebih dahulu ke dalam wadah yang berukuran besar. Kemudian tuang air mendidih tadi secara bertahap ya, dan aduk-aduk seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh menuang semua sisa air atau kalian boleh menyisakan sedikit untuk nanti proses menguleni. Aduk-aduk sampai tepung acinya ini tercampur dengan baik. Kemudian masukkan semua tepung terigu. Nah, kemudian ini diaduk-aduk lagi sambil menunggu adonannya ini agak sedikit hangat ya. Karena adonannya ini masih panas, jadi kalian cukup mengaduknya menggunakan sendok kayu atau menggunakan spatula terlebih dahulu. Jika bahannya ini sudah setengah tercampur rata, kalian boleh melanjutkan menguleni menggunakan tangan. Nah, ini diuleni sampai adonannya kalis atau tercampur rata ya. Saat proses menguleni, kalian juga bisa menambahkan lagi sisa air tadi dengan catatan airnya ini masih panas. Nah, ini diuleni sampai kalis seperti ini. Untuk konsistensi adonannya, ini tidak terlalu lembek dan tidak terlalu padat. Selanjutnya, siapkan papan, kemudian letakkan adonan. Nah, ini adonannya kita pipihkan terlebih dahulu dan bentuk memanjang seperti ini. Taburkan sedikit tepung terigu di atas adonan supaya nanti tidak lengket saat dipotong. Nah, ini dipotong-potong memanjang terlebih dahulu, kemudian pisahkan ya supaya tidak menempel satu sama lain. Selanjutnya, potong membentuk potongan dadu seperti ini. Nah, ini dipotong-potong sampai selesai ya. Siapkan tusuk sate. Nah, untuk pertusuknya di sini saya memasukkan sekitar 4 potongan adonan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Nah, ini dilakukan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Untuk hasilnya ini sekitar 33 sampai 35 tusuk. Untuk langkah selanjutnya, didihkan air, kemudian masukkan adonan cilor tadi. Untuk cilornya ini usahakan sampai terendam air ya, supaya nanti adonannya ini matang merata. Masukkan juga 1 siung bawang putih dan 1 sendok teh garam. Ini bertujuan supaya nanti rasa dan aromanya tidak hilang saat direbus. Nah, ini adonannya direbus sampai matang ya. Kalau sudah matang biasanya adonannya akan mengapung dan berubah warna agak sedikit transparan seperti ini. Ini artinya adonannya sudah matang ya. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah yang berisi air dingin. Kemudian matikan kompor. Langkah selanjutnya, masukkan adonan cilor ke dalam wadah yang berisi air dingin. Ini bertujuan untuk menghentikan proses pemasakan ya, dan jika nanti sudah dingin, ini adonan cilornya tidak menempel satu sama lain. Untuk merendamnya ini tidak perlu terlalu lama ya, cukup setengah menit saja. Setelah itu angkat dan tiriskan. Nah, untuk adonan cilornya ini sudah siap untuk digoreng. Langkah selanjutnya, panaskan minyak, kemudian goreng adonan cilor sampai setengah matang saja ya. Jangan lupa dibolak-balik juga ya supaya matangnya merata.
Untuk menggorengnya ini cukup sampai seperti ini saja ya. Tapi jika kalian ingin teksturnya lebih garing dan crispy bagian luarnya, kalian boleh menggorengnya lebih lama lagi atau sampai matang. Nah ini saya goreng lagi, ini cukup sampai setengah matang saja. Nah untuk menggoreng adonan cilor ini, kalian boleh menggoreng semua adonan cilor ini sampai habis, atau mau kalian goreng secara bertahap, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah ini adalah tahapan terakhir pembuatan cilor. Untuk adonan cilornya kalian masukkan ke dalam kocokan telur yang sudah dikocok lepas, kemudian tambahkan sedikit garam dan juga kaldu bubuk atau sesuai selera kalian masing-masing. Nah untuk adonan cilornya usahakan ini sampai terendam telur ya. Kemudian goreng ke dalam minyak yang sudah panas secara bertahap. Jangan lupa ini juga sembari diputar-putar seperti ini ya, supaya telurnya matang merata. Untuk menggorengnya ini cukup sebentar saja ya, karena ini akan kita celupkan lagi ke dalam kocokan telur. Nah untuk pencelupannya ini sekitar 2-3 kali pencelupan. Jadi ini juga sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah jika kalian ingin ketebalan telurnya ini lebih tebal lagi, kalian juga mencelupkannya ini lebih banyak lagi ya, mungkin sekitar 5 kali pencelupan. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian. Nah kalau saya ini cukup 3 kali pencelupan saja, saya rasa ini sudah cukup banget. Nah untuk yang terakhir ini saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Jangan lupa sembari dibolak-balik ya, supaya telurnya ini matang merata. Nah ini cilornya sudah matang. Untuk tingkat kematangannya ini saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Dan untuk bagian luar telurnya ini garing dan crispy ya. Jadi buat kalian kembali lagi sesuaikan dengan kesukaan kalian masing-masing. Nah ini mau saya goreng lagi sampai habis karena di sini banyak anak-anak. Jadi mau saya goreng semuanya aja. Nah ini dia cilornya sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Nah ini sebagian juga sudah ada yang dimakan ya. Untuk bahan pelengkapnya tentu saja seperti biasa, di sini saya menggunakan saus sambal. Kalau cilor tanpa saus sambal tentu rasanya kurang enak ya. Untuk bahan pelengkap lainnya di sini saya menaburkan bubuk cabai di atasnya. Ini biar rasanya juga lebih enak. Dan ini dia cilor yang sudah diberi bumbu pelengkap dengan saus sambal dan juga bubuk cabai. Tentu saja penampilannya ini lebih menarik dan lebih menggoda ya. Untuk rasanya juga pasti lebih enak. Untuk tekstur cilornya ini tidak keras ya, kenyal dan empuk. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.